Ya, saudara-saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya Pastor Nelson Bureni akan menanggapi soal masalah yang dihadapi oleh saudara John Kay. Tanggapan saya bukan ke kasusnya saudara John Kay, tetapi menanggapi dari responsif yang diberikan oleh netizen atau siapapun yang melalui media sosial. Kalau saudara melihat di YouTube dan lain sebagainya, di Facebook dan lain sebagainya, ya, di Kompas TV dan lain-lainnya, tentang kasus yang sedang beredar sekarang ini, ada banyak orang yang meresponi dengan cibiran, penghakiman, menyalahkan, tertawa, menghina, dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, menanggapi masalah seperti ini, khususnya kepada kita, orang-orang Kristen, kita perlu pintar dan bijaksana untuk memberikan tanggapan. Sebab standar kita bukan hati kita, standar kita bukan pengertian kita, standar kita menilai orang lain bukan berdasarkan pembenaran diri kita, tetapi standarnya berdasarkan kebenaran firman. Alkitab adalah ukuran untuk melihat orang. Tetapi Alkitab jangan dipakai sebagai alasan untuk menghakimi orang lain. Saudara, kita melihat orang lain, lihat dari sisi Tuhan. Jangan lihat dari sisi sendiri. Kalau Anda melihat kesalahan orang lain dan membicarakannya, usahakan pembicaraan itu berdasarkan standar firman. Ya. Sisinya, ya, kalau Alkitab berkata bahwa bagiannya Tuhan menghakimi, bagiannya Tuhan menghukum, ya jangan engkau ambil bagian itu. Ya, jangan ambil bagian untuk menghakimi, menyalahkan, mencibir dan membuli dan lain sebagainya. Jangan. Kenapa? Karena itu bukan hak kita sebagai manusia yang sama-sama berdosa. Haknya Tuhan adalah menghakimi dan menghukum. Dan menghakimi dan menghukum pun juga Tuhan berikan hak itu kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah kepolisian dan pengadilan, jaksa dan hakim dan lain sebagainya. Mereka berwenang untuk mengurus yang namanya perkara-perkara kejahatan dan lain sebagainya. Yang bertolak belakang atau berbenturan dengan hukum itu urusan mereka, bukan urusan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bersama itu bagiannya pemerintah dan yang paling utama bagiannya Tuhan. Nah, bagian kita dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini, jangan tambah dosa. Jangan tambah dosa perkataan dan dosa pikiran dan dosa perasaan dan dosa prasangka-prasangka dan penilaian-penilaian yang jahat. Supaya engkau tidak membebankan dirimu dengan dosa. Kenapa? Karena memang hidup kita ini dinilai oleh Tuhan. Dosa kita yang menurut kita kecil atau sedikit, jangan dibandingkan dengan dosa orang lain yang menurut saudara itu banyak atau besar. Jangan. Karena di mata Tuhan dosa kecil, dosa besar, dosa sedikit atau dosa banyak sama dosa. Pantas mendapatkan hukuman. Pantas menerima akibat daripada dosa itu. Jadi setiap kita harus menempatkan diri yang tepat, menggunakan lidah, perkataan mulut kita dengan baik supaya apa? Kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hal memberikan tanggapan tentang kehidupan orang lain, menyangkut dengan kesalahan orang lain. Tidak pantas kita membesarkan diri. Tidak pantas kita menyatakan diri benar ketika kita memberikan sebuah pernyataan benar, ya seolah-olah membenarkan, menuntut orang lain mengakui apa yang pernyataan yang kita buat atau ya perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu adalah sebuah dasar kebenaran, memiliki dasar kebenaran. Jangan, tidak pantas itu. Kenapa? Karena yang menilai bukan orang lain. Karena gini saudara yang terkasih, ketika kita menilai orang lain dan kita menambah ya penilaian kita yang isinya adalah penghakiman, ya mencibir dan lain sebagainya, dan orang lain yang mendengarkan cibiran kita, penghakiman kita dan mendukung perkataan
Itu sama dengan kita menyebarkan dosa. Virus dosa kita bagikan kepada orang lain juga ikut berdosa. Maka Tuhan akan menuntut kita dengan tuntutan yang sama, dosa yang sama. Dosa yang saudara sebarkan itu juga akibatnya akan dituntut oleh Tuhan kepada orang itu juga. Jadi saudara yang terkasih, sebagai warga Indonesia yang bijaksana, hiduplah bijaksana dengan semua orang. Hiduplah damai dengan semua orang. Ya, hiduplah bijaksana, ya, berhikmat, berpengertian yang benar dengan semua orang. Khususnya kalau kita menanggapi soal kasus-kasus seperti ini melalui dunia maya. Karena kita adalah orang-orang yang dipantaskan oleh Tuhan ketika kita memberikan yang namanya pernyataan atau solusi-solusi yang benar. Kita dipantaskan oleh Tuhan sebagai orang yang layak untuk menanggapi masalah orang lain dengan solusi yang membangun, memberkati, ya, mengasihi dan mengampuni. Menolong itu dipantaskan. Menghakimi tidak dipantaskan, malah dihukum. Ya. Mencibir tidak dipantaskan oleh Tuhan. Tanggapilah hal-hal yang menurut Tuhan itu pantas. Di mana ketika kita menanggapinya malah kita mendapatkan berkat Tuhan. Kita mendapatkan yang namanya kebaikan Tuhan. Kita mengalami yang namanya kelepasan, kelegaan. Kita menjadi orang yang berarti karena apa? Kita memberikan sebuah tanggapan-tanggapan yang bisa memberikan pengertian, pelajaran penting bagi banyak orang. Sehingga kita disebut sebagai orang yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini. Jadi saudaraku yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, video ini saya bagikan, ya, melalui video ini saya bagikan pandangan saya. Ini bukan hanya khusus kepada orang Kristen, tetapi semua masyarakat Indonesia, terkhusus kepada mereka yang memang tidak suka dengan kasus ini, yang marah atau emosi, yang cibir dan lain sebagainya. Terkhusus untuk saudara-saudaraku yang mencibir dan lain sebagainya, saya dengan penuh kasih saya minta saudara berhentilah. Saya tidak berniat untuk membela saudara John Kay, enggak, tidak ada hubungannya dengan itu. Sebagai hamba Tuhan, saya berbicara netralnya dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini, balok itu di mata kita ada, selumber di mata orang itu ada. Jangan sampai kita menjadi orang benar, merasa benar, berusaha untuk mengeluarkan kesalahan orang yang sebesar selumbar. Padahal kita tidak sadar kalau kesalahan kita lebih besar daripada selumbar itu. Kesalahan kita ukurannya adalah balok di mata kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bijaklah untuk menanggapi kesalahan orang lain, supaya engkau mendapatkan hikmat, mendapatkan pengertian, mendapatkan pelajaran didikan yang baik dari pengalaman hidup orang. Entah menurut engkau tidak baik, tetapi temukanlah bahwa di dalam itu ada sisi-sisi kebaikan. Yang itu menjadi modal kehidupan buat saudara dan saya. Bijaksanalah jalani kehidupan ini, karena Tuhan menilai kita dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dan setiap kita disediakan yang namanya dua hal, hukuman dan upah. Hiduplah bijaksana supaya engkau menerima upah. Ya. Dan berdoalah. Berilah solusi yang baik bagi mereka-mereka yang akan menerima hukuman oleh karena kesalahan mereka. Supaya apa? Mereka mengalami pertobatan, mereka juga mengalami pemulihan hidup. Mereka berubah dan mereka juga bersedia, ya, untuk menerima upah yang Tuhan sediakan. Ingat, hidup kita harus jadi berkat. Mulut kita harus memberkati. Kata-kata kita harus membangun. Ide kreatif yang keluar dari pikiran yang cerdas ini harus keluar dengan perkataan yang mendidik orang, yang membantu orang berubah, yang menolong orang lain menyadari kesalahannya, dan memberikan dampak yang baik, besar, dan mulia, layak bagi banyak orang di bangsa ini. Ya, saya rasa itu saja pandangan dari saya, dan saya berdoa supaya saudara mengalami yang namanya
sifat ilahi, ya, sifat Tuhan di dalam hidup saudara dikeluarkan dari hati, dari pikiran, dan dari perkataan mulut saudara untuk memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.